seorang atlet wanita Kyokushin Karate yang berasal dari Vilnius, Lithuania. Brigita Gustaitė bukan hanya populer di negara asalnya, dia bahkan cukup dikenal di negara Jepang sebagai salah satu pesaing terfavorit yang cukup diperhitungkan. Bahkan sempat beredar video-video atlet-atlet wanita Kyokushin Karate di Jepang sedang melakukan latihan dengan memukul makiwara ataupun target dengan memasang foto Brigita Gustaitė dalam sasaran target serangan mereka, karena mereka memang benar-benar sangat mengkhawatirkan Brigita Gustaitė ini sebagai salah satu pesaing terberat mereka dalam memperebutkan gelar sebagai juara Kyokushin Karate di dunia. Hal ini dikarenakan gaya bertarung Brigita Gustaitė seperti mesin penghancur destroyer, di mana Brigita Gustaitė ini mampu bermain dengan cara tenang. Di saat tertentu dia juga mampu bertarung dengan secara beruntun, melancarkan serangan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi hingga membuat lawannya kesulitan untuk melakukan serangan. Dan gaya serangan Brigita Gustaitė ini juga sesekali menggunakan teknik-teknik kejutan. Gaya ataupun style dalam dia melakukan kumite bertarung mempunyai ciri khas tersendiri. Terlihat dari gayanya melakukan kumite bertarung. Terlihat gayanya memang benar-benar fokus untuk bertarung, dan gaya bertarungnya yang begitu tenang, mampu mengendalikan para pesaing-pesaingnya di atas matras. Brigita Gustaitė ini telah berhasil meraih kesuksesan sebagai juara dunia Kyokushin Karate setelah dia terlebih dahulu telah mengalahkan Monika Jelenska, petarung terbaik wanita dari Polandia. Memang Monika Jelenska ini mempunyai gaya bertarung yang betul-betul sangat-sangat agresif dan penuh teknik. Namun Brigita Gustaitė mampu menghadapi gaya serangan Monika Jelenska dengan sangat tenang. Tentang Monika Jelenska, silahkan Anda lihat di video ini. Atas keberhasilan Brigita Gustaitė meraih juara dunia Kyokushin Karate, sehingga dia sering diundang di dalam acara televisi lokal untuk memberikan edukasi dan motivasi bagi para wanita di negaranya. Dan tidak jarang juga sering memberikan seminar-seminar tentang dunia olahraga seni bela diri Kyokushin Karate. Kita semua tahu bahwa seni bela diri full kontak tidak mudah untuk ikut berkompetisi di dalamnya. Namun Brigita Gustaitė ini mampu melakukannya dengan baik, sehingga dia berhasil mencapai kesuksesannya di dalam memperebutkan gelar sebagai juara dunia Kyokushin Karate. Namun jauh sebelum itu, Brigita Gustaitė ini sebelumnya bukanlah apa-apa. Karena sebelum dia meraih gelar juara sebagai juara dunia Kyokushin Karate 4 tahun sebelumnya,
dia selalu disepelekan. Dan dianggap lemah oleh pesaing-pesaingnya. Dia benar-benar sangat tidak diperhitungkan sebagai petarung. Memang dulunya Brigitte Gustave ini belum setangguh di saat dia bertarung akhir-akhir ini. Di mana pada saat dulu dia bertarung, dia sering mengalami kekalahan. Bahkan kekalahannya di awal-awal pertandingan. Tidak jarang Brigitte Gustave ini selalu kalah dalam babak penyisihan. Di setiap pertandingannya, dia hanya mampu menahan dan menyerang selama kurang dari 2 menit. Gaya bertarungnya yang lambat serta daya tahan tubuhnya, daya tahan fisiknya belum begitu kuat untuk menahan bobot-bobot serangan dari lawan-lawannya. Sehingga dia sering gugur di dalam babak penyisihan. Namun, keluarga dan teman-teman Brigitte Gustave selalu mensupport, mendukung agar Brigitte Gustave selalu tetap semangat dan terus berjuang. Hal inilah yang membuat Brigitte Gustave merasa bahwa peran penting dalam keluarga itu sangat besar. Maka dia merasa bahwa keluargalah segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting selain daripada keluarga. Karena berkat motivasi dan dorongan semangat para saudara-saudaranya ini, sehingga Brigitte Gustave tetap semangat dan terus melatih dirinya. Atas masukan keluarga dan pelatihnya, sehingga Brigitte Gustave mengubah gaya bertarungnya yang tadinya lambat berubah menjadi sebuah serangan yang cukup mematikan, di mana serangan ini dilakukan secara bertubi-tubi antara pukulan dan tendangan, selayaknya destroyer, mesin penghancur. Dia yang dulu hanya mampu bertahan di satu ronde kurang daripada 2 menit, kini mampu berjuang dari awal hingga ke puncak kejayaannya sebagai juara dunia Kyokushin Karate. Jadi, pesan saya kepada para Kyokushinkai dimanapun berada, kalian tetaplah semangat dan terus berjuang. Perjuangkan prestasi kalian sebagai salah satu kebanggaan di dalam hidup kalian. Kalian jangan mudah menyerah. Lihat, sudah banyak saya buatkan video-video tentang tokoh-tokoh juara dunia Kyokushin Karate. Mereka yang dulu awalnya sering mengalami kekalahan, hingga pada akhirnya mereka berhasil meraih juara dunia. Memang tidak ada kemenangan tanpa kekalahan di awal. Adapun juara yang begitu terjun langsung jadi juara, namun juara itu tidak akan bisa bertahan lama karena kurangnya pengalaman dalam berkompetisi. Yang saya amati dan saya lihat, kebanyakan juara-juara itu sudah berkali-kali mengalami kekalahan, baru dia bisa berhasil meraih sebagai juara dunia. Begitu juga saya alami dulu sewaktu saya mengikuti turnamen Kyokushin Karate. Saya awalnya dulu sempat pada saat seleksi juga hampir tidak lolos sebagai atlet Kyokushin Karate.
hingga pada akhirnya saya terus berjuang dan terus berlatih mengubah diri saya di mana sisi-sisi kelemahan saya, hingga pada akhirnya saya berhasil meraih sebagai juara 2 nasional di salah satu perguruan Kyokushin Karate di Indonesia yang cukup populer. Video-video yang saya buat tentang tokoh-tokoh juara dunia Kyokushin Karate, kalian amati bagaimana cara mereka bangkit dari kekalahan mereka sebelum berhasil meraih juara dunia Kyokushin Karate. Dengan melihat sepengamatan saya sebagai salah satu praktisi Kyokushin Karate, maka saya perhatikan hanya 2 kunci untuk mencapai kesuksesan sebagai juara di Kyokushin Karate ini. Yang pertama, kalian jangan mudah menyerah. Memang kena pukulan itu sakit, kena tendangan sakit, karena ini full kontak. Tapi rasa sakit itu jangan sampai mematahkan nyali kalian. Jangan sampai mengobrak-abrik mental kalian sehingga kalian jatuh, down, dan takut berdiri kembali untuk melakukan pertarungan. Kebanyakan memang itu yang saya lihat. Ambisi dari awal begitu besar, namun sekali kena pukulan atau tendangan langsung menyerah. Dan itu bukanlah jiwa dari seorang Kyokushinkai. Karena seorang Kyokushinkai, dia akan selalu merasa senang dan bangga apabila ada rasa sakit, ada rasa memar, bekas pukulan atau tendangan di dalam tubuhnya. Itu sebuah seperti kehormatan atau penghargaan tersendiri bagi dirinya. Dan itu sesuai dengan pengalaman saya. Pada saat dulu saya sering latihan dan mengalami sedikit cedera atau memar, saya bahkan senang dengan hadiah-hadiah stempel itu di tubuh saya. Tetap latih diri kalian agar semakin hari semakin lebih baik dan semakin lebih bagus. Lihat di mana sisi lemah kalian, perkuat bagian itu. Di mana kelebihan kalian, terus ditingkatkan. Jangan mudah menyerah dan tetap terus upgrade diri kalian agar semakin hari semakin lebih baik. Lebih baik kalian menghajar diri kalian pada saat latihan daripada dihajar lawan kalian di dalam turnamen. Silahkan tulis pendapat kalian tentang video ini. Like jika suka, dan jangan lupa subscribe. Saya Tertib Kena Milara. Os.